Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana konflik geopolitik yang terjadi di Ukraina juga dinilai akan berdampak pada pasokan gandum di Indonesia sebagai negara pengimpor gandum maksud kami terbesar di dunia. Lantas apa dampak kendala tersebut bagi industri hilir gandum di Indonesia, terutama emiten-emiten yang ada di sektor ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut. Ini menduduki posisi sebagai negara pengimpor gandum terbesar di dunia, di mana berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia tercatat mengimpor gandum sebanyak 10,29 juta ton. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor gandum nomor 1 di dunia. Sementara Turki berada di urutan kedua dengan jumlah 9,65 juta ton dan diikuti oleh Mesir dan Cina, yang masing-masing mengimpor 9,04 juta ton dan 8,15 juta ton gandum pada tahun 2020. Di mana BPS mencatat angka kebutuhan impor gandum Indonesia pada tahun 2019 sebesar 10,69 ton. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 10,29 ton. Dan pada tahun 2021 sebesar 11,17 ton. Namun Kementerian Pertanian menyatakan saat ini terdapat kendala pada pasokan gandum dari Ukraina sebagai salah satu negara pengekspor gandum ke Indonesia. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saat ini terdapat kurang lebih 180 juta ton gandum dari Ukraina yang tidak bisa keluar dari negara itu. Syahrul menambahkan hal itu berpotensi menaikkan harga jual gandum hingga 3 kali lipat akibat konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan gandum global. Untuk itu, Kementerian Pertanian menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan alternatif selain gandum seperti sorghum. Pemerintah melihat diversifikasi bahan pangan tersebut diharapkan akan mampu menjaga daya tahan pangan nasional akibat restriksi ekspor serealia di berbagai negara. Dengan mendorong produksi pangan alternatif gandum tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan 55.000 hektar sorghum mulai tahun depan. Mengembangkan rencana ada tahun depan kita akan mencoba mengembangkan sekitar hampir 55.000 hektar tahun ini secara yang sudah tertulis di pagu indikatif kita ada 15.000 dan kita mengusulkan tambahan 40.000 sehingga total tahun 2023 kita akan mengembangkan sebanyak 55.000 hektar dan ini bisa untuk mengantisipasi sekiranya gandum betul-betul langka di dunia karena semua negara menyimpan gandumnya masing-masing. Menanggapi potensi kenaikan harga gandum akibat kendala pasokan, manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu industri hilir gandum pun angkat bicara. Menurut Direktur Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, dengan adanya kendala pasokan, gandum yang masuk pada Agustus hingga September mendatang bisa saja mencapai tingkat harga tertinggi. Meski demikian, Franciscus yang juga Ketua Umum Asosiasi Produsen Terigu Indonesia ini menilai, kenaikan harga ini tidak akan langsung berdampak signifikan pada harga jual mie instan. Hal itu karena terigu yang dihasilkan dari biji gandum bukan satu-satunya komponen utama dalam produksi mie instan, sehingga tidak akan berpengaruh banyak terhadap ongkos produksi dan harga jual ke konsumen. Berbagai sumber untuk IDX Channel.